Oke guys, jadi ceritanya macam ini. Tadi saya scroll dekat Facebook, bukan Facebook lah Bangang. Allah Akbar, sorry. Astagfirullahaladzim. Jadi ceritanya macam ini. Saya scroll di Facebook, kok Facebook lagi? YouTube. Saya terjumpa salah satu YouTuber Indonesia ini membahas si Sari Ting-Ting. Sari Ting-Ting itu salah satu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Kebetulan dia juga salah satu YouTuber. Judul atau tajuknya, bukan judul atau tajuknya, dia bagi thumbnailnya itu adalah ke-Indonesianya ini perlu dipertanyakan. What the hell? Pertama saya baca itu sedikit terkejut. Bukan sedikit, banyak terkejut. Berarti orang yang cakap jujur tentang Malaysia dan kondisi dekat Malaysia itu dipertanyakan tentang ke-Indonesianya. Gak bisa gitu men caranya. Oke, kita langsung lihat saja dari salah satu YouTuber Indonesia ini yang mempertanyakan ke-Indonesiaannya Sari Ting-Ting, yang jelas-jelas dia orang Indonesia asli. Oke, let's go. Kita cabut mau kemana? Keindonesiaannya ini perlu kita pertanyakan. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Herdi Yohe. Terima kasih karena sudah klik video ini, dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube ini. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seorang konten kreator asal Indonesia, tetapi saat ini dia berdomisili di Malaysia, atau bisa dibilang berkarir di Malaysia lah ya. Kenapa saya ingin membahas konten kreator ini ya? Karena ini merupakan permintaan dari subscriber saya. Sebenarnya ada beberapa nama YouTuber asal Indonesia yang berkarir di Malaysia yang direkomendasikan untuk saya react. Nah, saya tertarik untuk membahas satu YouTuber ini asal Indonesia ya, TKI, kemudian dia sekarang berada di Malaysia. Nah, YouTuber yang saya maksud adalah Sari Ting-Ting. Jadi saya akan membahas tentang konten-konten yang beliau buat. Nah, kebanyakan konten-konten yang beliau buat adalah konten-konten membandingkan Indonesia dan juga Malaysia. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan konten-konten yang beliau buat gitu ya, selagi itu merupakan hal yang positif. Tetapi saya melihat semakin kesini ya, beliau justru memojokkan atau menyudutkan Indonesia. Nah, kemudian beliau mengeluh-eluhkan Malaysia, kemudian mengagung-agungkan Malaysia, yang membangga-banggakan Malaysia. Kita tahu bahwa ada plus minus antara Indonesia dan juga Malaysia ya. Kedua negara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, baik dari sektor ekonomi, kemudian sektor pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi saya di sini bertujuan dan bermaksud untuk membenarkan yang salah ya, kemudian tidak menyalahkan yang benar ya. Nah, ada beberapa video yang saya setuju dengan beliau, seperti video mengenai stadion terbesar di Asia Tenggara, kemudian paspor terkuat antara Indonesia dan juga Malaysia. Tetapi ada beberapa video di sini yang perlu saya klarifikasikan, yang perlu saya tunjukkan data dan faktanya ya, bahwa apa yang beliau sampaikan di video itu tidak benar. Baik, kita mulai dari profil singkat si Sari Ting-Ting ini ya, dari YouTube, kemudian Instagram dan juga Facebook, namanya sama, Sari Ting-Ting. Kemudian terkait pendidikan ya, dia menuliskan bahwa pernah belajar di Easy Korean, kemudian juga pernah belajar di Seoul Korea. Entah ini benar atau tidak ya. Nah, untuk tempat tinggalnya di sini dia tulis pernah tinggal di Kuala Lumpur ya, untuk saat ini ya. Dia berdomisili di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian kota asalnya di sini dia menulis kota Quezon ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kota Quezon itu adalah kota terbesar di metropolitan Manila yang terletak di sebelah selatan Filipina ya. Tetapi di beberapa videonya dia menyatakan bahwa dia warga negara Indonesia, kemudian dia berasal dari kota Medan ya. Tetapi kenapa tidak menulis asal itu hanya profil Medan? aja, bro. Dia tidak mengakui sebagai orang. Itu hanya profil aja, dulu aja seperti itu. Misalkan nih, saya lahir di Indonesia, orang Indonesia, bikin profil misalkan di Facebook atau di Instagram, lahir di Korea, sah-sah aja sih, itu untuk hiburan aja, untuk main-main aja. Tapi dianggap serius sama si bro ini. Intinya itu buat main-main saja, untuk gaya-gayaan bahasa Indonesianya. Dan apakah dia tidak mengakui sebagai orang Indonesia ya, saya tidak tahu.
Nah, di beberapa videonya dia sering tampil bersama ibunya, tetapi kebanyakan video dia sendiri ya, video vlog, kemudian lifestyle dan lain sebagainya. Pokoknya kehidupan beliau selama berada di Malaysia. Nah, dia membandingkan ketika kehidupan beliau di Indonesia. Dia menyatakan bahwa dia berasal dari kota Medan. Saya tidak tahu ini Medannya di kotanya atau di perkampungan atau pedesaannya ya. Kalau dia benar-benar dari perkampungan atau pedesaan, saya wajar gitu. Dia mengalami culture shock ketika tinggal di Malaysia. Saya perhatikan dari tata bahasa Indonesianya, kemudian dari tata bahasa Malaysianya ya. Saya menilai bahwa dia ini tumbuh kembangnya sepertinya kebanyakan di Malaysia ya dibanding Indonesia. Untuk ibunya sendiri saya no comment karena memang bahasa Indonesianya luwes banget ya. Jadi benar-benar saya yakin 100% ibunya orang Indonesia gitu. Nah, untuk si anaknya, si Sari Ting Ting ini keindonesiaannya perlu dipertanyakan gitu ya. Kemudian saya menilai bahwa gaya bahasa Malaysia yang dia pakai dalam video-videonya itu seakan-akan dibuat gitu ya. Kita tahu bahwa katanya beliau dari Medan ya. Orang Medan itu biasa kalau ngomong itu nada bicaranya bisa kita tahu gitu, beliau dari Medan. Dan saya sama sekali tidak melihat ada medannya gitu ya ketika beliau berbicara gitu. Saya tidak tahu kenapa beliau kebanyakan menggunakan bahasa Malaysia atau Melayu berbanding bahasa Indonesia, padahal beliau ini berasal dari Indonesia. Apakah ini Terus, kalau misalkan dia sudah terbiasa menggunakan bahasa Malaysia di Malaysia, salahnya di mana? Wajar aja kalau misalkan dia menggunakan logat atau bahasa Malaysia di Malaysia. Problemnya di mana coba? Coba kamu tanyakan tuh kepada anaknya Deddy Corbuzier, yang siapa Aska itu. Dia kan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris ya kan? Kamu pertanyakan tuh tentang keindonesiaannya. Kenapa dia menggunakan bahasa Inggris sehari-hari? Kamu tidak tanyakan kepada Aska. Lihatlah anaknya Deddy Corbuzier. Kalau misalkan diajak ngobrol kan selalu ngomongnya bahasa Inggris. Nggak pernah, bahkan jarang ngomong bahasa Indonesia. Itu nggak dipertanyain. karena beliau tinggal di Malaysia saat ini, kemudian apakah ini hanya kebutuhan konten sehingga mengharuskan beliau berbahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia? Udah terbiasa bro. Review beberapa konten video yang beliau buat, mulai dari thumbnail video, kemudian judul video dan juga isi video akan kita bahas sama-sama dalam video ini. Baik, kita mulai dari video pertama ya. Ini ada video judulnya Bahasa Melayu Malaysia versus Bahasa Indonesia. Serupa tapi tak sama. Nah, ini masih dimaklumin lah ya. Dari segi judul masih batas kewajaran. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya beliau menampilkan thumbnail ya. Di sini beliau menulis judul videonya, "Seenak apa nasi lemak Malaysia ini sampai viral di Indonesia." Kemudian ada beberapa tulisan, ternyata begini rasanya. Kemudian kenapa sirap Bandung sampai banyak yang jual di Indonesia. Dari saya lahir sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar berita ataupun membaca koran gitu mengenai keviralan nasi lemak ini. Sejak kapan nasi lemak Malaysia itu viral di Indonesia? Karena kita tahu bahwa di Indonesia juga ada nasi lemak ya, cuma beda-beda namanya aja gitu ya, beda daerah beda namanya, seperti nasi uduk, kemudian nasi dagang ataupun nasi gurih. Jadi kalau untuk viral saya rasa tidak benar gitu ya. Kemudian video berikutnya, beliau menulis judulnya Perubahan Kehidupan Aku di Malaysia dan Indonesia. Nah, foto sebelah kanan saya itu menunjukkan keadaan dia sekarang. Kemudian foto sebelah kiri itu menunjukkan dia dulunya gitu di Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat perubahannya itu sangat drastis banget ya. Ketika dia tinggal di Indonesia, kucel, kemudian saat dia tinggal di Malaysia, glowing atau glow up banget gitu ya. Baik, video berikutnya dia menampilkan thumbnail ya, dengan tulisan berbeda perkampungan Malaysia dan Indonesia. Setiap rumah mesti ada 4 mobil. Benarkah setiap rumah yang ada di perkampungan di Malaysia itu punya 4 mobil ya? Nah, kalau benar rata-rata punya mobil, punya kereta. Di Malaysia itu memiliki 4 mobil, berarti Malaysia ini kaya betul ya. Bahkan Amerika dan Inggris pun lewat gitu ya. Baik, kita ke... Itu kan thumbnail bro. Thumbnail itu hanya untuk menarik penonton. Tapi memang iya sih, rata-rata orang Malaysia itu kan punya kereta. Kebetulan mungkin si Sari Ting Ting ini merekord orang Malaysia yang punya 4 kereta. Tapi misalkan ditanya rata-rata orang Malaysia punya kereta, memang betul
Saya dapat cerita dari salah satu orang Indonesia yang kawin dengan orang Malaysia. Seburuk-buruknya rumah dekat Malaysia, punya kereta loh. Salut. Ke video berikutnya, maaf saya tidak menampilkan video-videonya, saya hanya menampilkan screenshot dari thumbnail video dan juga judul videonya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Judul video berikutnya, beliau menampilkan thumbnail dengan judul "Keren ini kereta buatan Malaysia. Indonesia tak ada mobil buatan sendiri." Nah, di sini saya perlu klarifikasikan ya, perlu saya informasikan kepada si Sari Tingting ini bahwa Indonesia juga memiliki mobil buatan sendiri atau buatan anak bangsa gitu. Jangankan mobil, Indonesia sekarang itu sudah memproduksi kapal selam, kemudian ya kita memproduksi kapal-kapal perang gitu ya. Banyak kapal-kapal perang Indonesia yang sudah luar negeri gitu ya. Jadi jangan sampai kesannya itu menggiring opini bahwa Indonesia ini ketertinggalan jauh banget gitu masalah teknologi gitu ya, produksi teknologi. Kalau tentang kereta memang ketinggalan jauh. Hebatnya tentara Malaysia, berinding lihat latihannya. Kemudian beliau menulis judulnya "Tak Ada Lawan, Tentara Malaysia Paling Ditakuti dan Disegani". Baik, saya akan menunjukkan satu video yang membantah pernyataan dari si Sari Tingting ini ya. Ini videonya. Video kali ini, kami akan kongsikan 6 negara dengan ketenteraan terkuat di Asia Tenggara pada tahun 2021. Kita mulakan di tangga yang ke-6, iaitu negara kita, Malaysia. Global Firepower GFP memberikan penilaian indeks kuasa SIFA .7451 iaitu di tangga yang ke-44 di dunia untuk Angkatan Tentera Malaysia. Kelima, Singapura. GFP memberikan penilaian indeks kuasa SIFA .6931 iaitu meletakkan negara kecil ini di tangga yang ke-40 di dunia. Keempat, Myanmar. GFP memberikan indeks kuasa SIFA .6521 iaitu di tangga yang ke-38 di dunia untuk ketenteraan Myanmar. 3. Thailand. Kekuatan ketenteraan negara yang memang kalau di Asia Tenggara tentara Indonesia nomor 1 di dunia, iaitu dengan indeks kuasa SIFA cuman itu kan cuma thumbnail. Kedua, Vietnam. Negara komunis ini mendapat penilaian SIFA .4189 indeks kuasa daripada GFP. Di tangga yang pertama, Indonesia. Ketenteraan negara serupa kita ini berada di tempat yang ke-16 di dunia dengan indeks kuasa SIFA .2684. Nah, dari video itu kita sudah tahu bahwa kekuatan militer antara Indonesia dan juga Malaysia ya, baik tingkat Asia Tenggara maupun tingkat dunia. Baik, video berikutnya beliau menampilkan thumbnail beliau bersama ibunya ya. Di sini dia tulis judulnya "Aneh di Malaysia putih sampai ke Indonesia berubah hitam. Ini alasannya." Nah, mungkin saja ya dia di Malaysia itu dia nggak keluar rumah ataupun tidak terpapar sinar matahari setiap hari ya. Nah, dari judul videonya ini ya terlihat banget dia menyudutkan atau mempojokkan Indonesia. Kita bisa nilai atau bisa lihat dari penulisan judul videonya di kalimat "di Malaysia putih, Indonesia berubah hitam". Nah, dia boldkan dan juga dikapitalkan hurufnya. Ya, nampak sekali dia di sini menyudutkan atau mempojokkan Indonesia gitu ya. Mungkin maksud dari Sari Tingting itu tidak seperti itu, bro. Kemungkinan ketika di Indonesia itu belum cukup duit untuk perawatan, ketika di Malaysia sudah banyak duit, akhirnya bisa perawatan. Itu maksudnya. Itu balik lagi tergantung dari keuangan kita. Kalau misalkan kita banyak duit, kita bisa merawat diri. Kalau misalkan tidak ada duit, bukan tidak ada duit, maksudnya duitnya pas-pasan ya untuk makan saja. Mereka hanya memikirkan untuk makan, borok-borok tentang skincare. Si Sari Tingting ini kemungkinan duitnya sudah berlebih, makanya dia bisa perawatan, bisa merawat diri lebih tepatnya lah. Seakan-akan dia tinggal di Indonesia kulitnya jadi hitam, kemudian dia tinggal di Malaysia kulitnya berubah jadi putih ya. Kayak bunglon ya. Baik, video berikutnya beliau menampilkan thumbnail dengan tulisan ataupun caption "Di Malaysia setiap hari makan daging". Kemudian beliau menampilkan foto beliau ya, before dan juga sebelum ya. Kemudian beliau juga menulis, "Kenapa ya orang Indonesia merantau ke Malaysia awal mula kurus kok jadi gemuk ya?" Nah, tulisan caption beliau di thumbnail ini seakan-akan menginstruksikan kepada kita bahwa beliau ini
tidak pernah makan atau merasakan daging saat berada di Indonesia gitu ya. Dan saat berada di Malaysia beliau justru makan daging setiap hari gitu ya. Maksud dari Sari Ting-Ting itu, kemungkinan ketika dia berada di Malaysia, dari segi keuangannya sudah stabil, bahkan lebih. Makanya ketika dia punya duit lebih, dia banyak makan, enak-enak, sedap-sedap. Makanya dari itu badannya dia gemuk. Ketika masih di Indonesia, keuangannya itu masih pas-pasan. Gitu loh bro. Harusnya bronya seneng loh lihat saudara sendiri itu jadi subur, jadi bahagia, jadi glowing. Enak dilihat juga, enak dipandang juga ya kan. Masa kita mau lihat saudara kita itu kurus, lusuh? Enggak kan? Kita ke video berikutnya. Video berikutnya beliau menampilkan thumbnail dengan caption, "Kelamaan di Malaysia sampai lupa bahasa sendiri. Disiplin di Malaysia memang berbeda." Nah, lagi-lagi beliau menyudutkan atau memojokkan Indonesia. Ya, kelamaan di Malaysia sampai lupa bahasa sendiri. Nah, seharusnya ini menjadi pertanyaan bagi kita gitu netizen ya. Apakah dia benar-benar orang Indonesia gitu ya? Apakah jiwa nasionalismenya sudah pudar gitu ya terkait beliau lupa dengan bahasa tempat beliau lahir gitu ya. Mungkin beliau ini bisa dikatakan sebagai the real kacang lupa kulitnya kalau benar-benar beliau ini lupa bahasa Indonesia atau bahasa kelahiran beliau gitu ya. Nah, dulu sempat ada video viral mengenai warga negara asing yang dulu pernah lahir dan tinggal di Indonesia berpuluh-puluh tahun ya. Beliau sudah tinggal di luar negeri tetapi beliau masih hafal lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini yang perlu kita contoh gitu. Jiwa nasionalismenya perlu kita acungkan jempol gitu ya. Beliau tidak lupa akan tanah kelahiran beliau gitu ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya beliau menampilkan thumbnail dengan judul "Orang Indonesia harus belajar dari Malaysia. Respon rakyat Malaysia bila melihat ambulans." Bagaimana dengan berita ini? Ya, berita yang sempat viral mengenai konvoyan Perdana Menteri Malaysia yang memberhentikan ambulans gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan berita ini? Ya. Jadi ada konvoyan Presiden Republik Indonesia yang mengalah ya untuk ambulans yang lewat duluan gitu ya. Dan video ini itu sempat digunakan media Malaysia untuk menyindir Perdana Menteri Malaysia. Jadi di sini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan dari si Sari Ting-Ting ini. Jadi di sini kita bisa melihat siapa yang perlu belajar dengan siapa gitu ya. Baik, terakhir pesan saya untuk si Sari Ting-Ting ini ya, sebagai sesama warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik itu dia bekerja, ataupun dia berkarir, ataupun dia belajar ya, wajib mempresentasikan atau membawa nama Indonesia itu dengan baik dan juga bijaksana gitu ya. Jangan sampai hanya karena kita tinggal di luar negeri, kemudian kita mencari rezeki di luar negeri ya, kita menyudutkan Indonesia. Bahkan sekelas artis go internasional saja ya, seperti Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi, kita tidak pernah melihat ataupun mendengar ya mereka menyudutkan Indonesia gitu. Justru mereka mempresentasikan Indonesia dengan baik dan juga bijaksana gitu ya. Dan banyak juga YouTuber-YouTuber asal Indonesia yang berkarir di luar negeri, tetapi mereka tidak pernah yang namanya menyudutkan Indonesia. Justru mereka memperkenalkan Indonesia dengan cara mereka masing-masing ya. Mereka memperkenalkan budaya, kemudian mereka memperkenalkan kuliner, dan ini merupakan hal yang positif dan perlu kita support dan dukung gitu ya. Kita juga bisa melihat YouTuber-YouTuber asal Malaysia yang meriak tentang Indonesia. Kita tidak pernah melihat mereka menyudutkan negaranya sendiri gitu ya. Bahkan mereka membanggakan negara yang mereka riak gitu ya. Berbeda dengan konten-konten yang dibuat si Sari Ting-Ting ini yang kesannya memojokkan atau menyudutkan Indonesia secara halus. Baik teman-teman, segitu dulu. Saya lebih setujunya video-video Sari Ting-Ting termasuk video-video saya itu bukan memojokkan, akan tetapi memotivasi Indonesia supaya apa yang perlu diambil dari segi positifnya dekat Malaysia kita terapi dengan Indonesia. Seperti itu maksud tujuannya. Kalau tentang bahasa si Sari Ting-Ting itu lupa bahasa Indonesia, wajar. Saya pun sudah lama tinggal di perantauan, apalagi pernah tinggal di Jakarta. Saya kadang-kadang lupa bahasa sendiri, yaitu bahasa Lampung, Sumatera. Padahal ya kan, ayah saya orang Lampung asli, keluarga saya asli Lampung. Akan tetapi kalau misalkan cakap Lampung,
kadang-kadang tidak fasih, bahkan lupa. Bukan tidak fasih ya, kadang-kadang lupa kata-katanya. Karena sehari-hari saya menggunakan bahasa di perantauan itu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. 3 bahasa itu, jarang menggunakan bahasa daerah saya sendiri. Wajar aja kalau misalkan lupa, nama juga sudah lama di perantauan ya kan. Tapi salahnya di mana? Dipertanyakan tentang keindonesiaannya. Kalau tentang ambulan tadi, saya sedikit setuju. Tapi harus dilihat juga apa respon warga tempatan kalau misalkan ambulan lewat atau lalu di tengah-tengah mereka. Pasti kamu akan terkejut responnya. Nama juga manusia bro, kadang-kadang orang itu tidak tahu ambulan di depan atau dia tengah sibuk, jadi tidak fokus. Kita kena berprasangka baik aja. Intinya konten-konten Sari Ting Ting atau konten-konten saya itu tujuannya itu bukan memojokkan, akan tetapi memotivasi supaya apa yang kurang dekat Indonesia itu dirubah. Harusnya kita ini bahagia kalau misalkan Indonesia itu tambah maju mengikuti negara yang lebih maju di atasnya. Contohnya Singapura, Malaysia itu kan lebih maju daripada Indonesia dari segi ekonomi, pembangunan. Masih tidak mengakui kalau Malaysia lebih maju dari Indonesia. Kita kasih contoh tentang MRT, LRT, Indonesia dibangun atau dibina tahun kapan? Baru-baru zaman Presiden Jokowi kan? Sebelumnya kemana? Indonesia sebelumnya hanya punya busway. Malaysia dari tahun berapa itu dibangun LRT, MRT, bahkan monorail? Jauh lebih duluan daripada Indonesia. Di situ sudah membuktikan kalau Malaysia itu lebih cepat geraknya daripada Indonesia. Itu yang patut ditiru. Itu yang patut kita jadikan motivasi. Negara-negara yang lebih maju duluan daripada Indonesia. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.